Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Mahmudra. Saya angkatan 14 Latsar dari pemerintah Kabupaten Tapin dari kelompok 1. Hari ini saya akan membahas tentang isu-isu kontemporer. Nah, jadi saya akan membahas tentang isu pandemi COVID-19. Kenapa saya tertarik membahas ini? Karena hal ini berhubungan erat dengan pekerjaan saya, di mana saya sebagai tenaga kesehatan yaitu dokter gigi yang tidak langsung berkontak dengan pasien. Nah, jadi kalau saya melakukan tindakan itu akan meningkatkan risiko terjadinya penularan atau transmisi karena berhubungan langsung dengan pasien. Nah, saya akan mulai pembahasannya. Tolong simak baik-baik ya. Nah, apa aja sih keluhan atau masalah gigi dan mulut? Biasanya yang pertama itu paling sering terjadi adalah pulpitis akut atau hiperemi. Di sini terjadi peradangan pulpa yaitu bagian gigi yang biasanya pada pasien keluhannya sangat sakit sekali. Kemudian ada infeksi di mana di sini terjadi pembengkakan pada pasien. Biasanya ini adalah produk dari bakteri yaitu menghasilkan nanah pada gigi. Kemudian periodontitis yaitu peradangan pada jaringan penyangga gigi. Biasanya dia terjadi peradangan pada gusi yaitu gusi jadi sering berdarah dan sakit. Kemudian persistensi gigi pada anak di mana di sini gigi pengganti anak sudah tumbuh tetapi gigi sulung belum goyang. Kemudian isu atau prioritas masalah, di sini saya menggunakan metode USG, di mana USG itu terbagi menjadi 3 yaitu urgency, seriousness, dan growth. Urgency itu di mana mendesak atau tidaknya sebuah masalah untuk segera diselesaikan dengan mempertimbangkan dampak terburuk jika penyelesaiannya ditunda. Kemudian seriousness adalah ukuran kegawat daruratan dari permasalahan itu. Kemudian growth adalah aspek penilaian terhadap prognosis ada atau tidaknya potensi perkembangan yang baik bila sebuah masalah jadi prioritas untuk diselesaikan. Nah, nanti untuk USG ini akan kita lakukan scoring. Nanti dari totalnya kita akan bisa menentukan yang mana menjadi prioritas masalah. Nah, ini dia hasil tabel dari isu prioritas masalah menggunakan metode USG. Di sini jadi 4 masalah keluhan gigi dan mulut tadi. Kita kasih skor dari skornya 1 sampai 5. Kemudian kita total. Nah, dari total ini kita bisa menentukan yang mana prioritas terlebih dahulu. Jadi dari tabel ini yang kita prioritaskan adalah kasus infeksi, kemudian kasus pulpitis, kasus periodontitis, dan kasus persistensi gigi anak. Kenapa kasus infeksi nomor 1? Karena dia akan menyebabkan penyebaran lebih lanjut jika tidak segera kita tangani. Nah, untuk mempersempit risiko penularan COVID, jadi pertama pasien itu kita lakukan screening. Jika pasien bergejala, kita akan lakukan tes swab terlebih dahulu. Tetapi untuk mengurangi keluhannya, kita berikan medikamentosa. Kemudian, kalau pasien tidak bergejala, yang pertama kita lihat dulu bagaimana klinisnya, kemudian kita lihat lagi tindakan apa yang diperlukan. Misalkan tindakannya itu diperlukan tindakan yang tidak menghasilkan aerosol, maka akan kita tindak langsung. Tetapi apabila tindakan yang memerlukan tindakan yang menghasilkan aerosol akan kita tunda, yaitu kita kasih resep aja terlebih dahulu atau kita lakukan rujukan. Karena selama era pandemi kita tidak melakukan tindakan yang menghasilkan aerosol karena sangat berisiko. Nah, dari masalah gigi dan mulut tadi, penyebabnya adalah kondisi host dan lingkungan, yaitu gigi dan mulut yang saling mendukung sehingga terjadi keluhan gigi. Kemudian kita analisa penyebab keluhan tersebut dari pasien itu sendiri. Yang pertama yaitu rasa cemas. Rasa cemas biasanya datang dari pasien karena takut ke dokter gigi atau fasilitas kesehatan, atau karena pengaruh orang lain yang menyebabkan pasien takut. Apalagi selama pandemi, padahal beberapa tindakan yang tergolong kasus darurat harus segera ditangani. Kemudian yang kedua, kurangnya motivasi. Karena tidak cukup mendapatkan edukasi, sehingga pasien biasanya menunggu sakit baru datang ke pelayanan fasilitas kesehatan untuk berobat. Padahal kita bisa mencegah selagi dini sehingga keluhan saat pasien datang sudah tidak separah awal jika bisa kita terdeteksi dengan baik. Kemudian status ekonomi. Di sini biasanya pada pasien yang kurang mampu tetapi tidak memiliki jaminan kesehatan atau bantuan jaminan kesehatan. Kemudian anak yang tidak kooperatif. Biasanya anak-anak takut untuk berobat karena kurangnya peran orang tua dalam memotivasi atau mendorong anak-anak untuk berobat.
Nah, untuk analisis penyelesaian masalah di sini saya menggunakan analisis SWOT, di mana untuk strength atau kekuatannya itu adalah pasien sadar akan pentingnya kesehatan gigi, kemudian akan mengurangi risiko penyebaran infeksi gigi jika pasien datang ke pelayanan kesehatan. Kemudian untuk weakness atau kelemahannya adalah tidak semua kasus bisa kita lakukan tindakan. Kemudian ada keterbatasan APD dan juga alat dan instrumen standar yang belum tersedia. Kemudian di sini kita melihat opportunities atau peluang, yaitu di mana deteksi dini pada kasus infeksi yang belum menunjukkan gejala. Kemudian pasien yang patuh akan protokol akan menurunkan risiko penularan COVID. Kemudian kita dari sini juga bisa mengedukasi pasien. Kemudian yang terakhir adalah treat atau ancaman, di mana akan kemungkinan menyebabkan penyebaran lebih lanjut infeksi gigi pada kasus yang tidak bisa tertangani, dan juga akan meningkatkan risiko penyebaran infeksi COVID-19 lebih tinggi. Nah, kemudian rekomendasi strategi pemecahan masalahnya itu yang pertama dari rasa cemas pada pasien. Kita akan memberikan edukasi tentang pentingnya merawat dan memeriksakan gigi sejak dini agar tidak terjadi infeksi lebih lanjut. Kemudian untuk kurangnya motivasi, yaitu kita bisa mengajak orang terdekat atau keluarga untuk berperan dalam menjaga kesehatan gigi. Kemudian untuk pasien yang mempunyai status ekonomi rendah, kita bisa melakukan kerjasama dengan pengurus atau aparat desa di wilayah fasilitas kesehatan untuk mengajukan bantuan pelayanan kesehatan gratis pada masyarakat yang tidak memiliki jaminan kesehatan. Kemudian yang terakhir pada anak yang tidak kooperatif, yaitu kita bisa memotivasi orang tua untuk menjaga kesehatan gigi anak sejak dini. Kemudian rekomendasi strategi pemecahan masalah, yaitu kita akan melakukan perlindungan lingkungan kerja dan operator. Yang pertama pada lingkungan kerja, yaitu pasien wajib memakai masker dan mencuci tangan sebelum masuk ke pelayanan kesehatan. Kemudian kita menanyakan riwayat kesehatan pasien, kemudian menyalakan exhaust fan agar sirkulasi udara dalam ruangan bagus. Kemudian ventilasi udara dan sirkulasi udara dalam ruangan juga harus bebas. Kemudian penggunaan extra oral suction. Penggunaan extra oral suction masih dalam pengajuan untuk pengadaan, karena dengan extra oral suction kita bisa melakukan tindakan aerosol. Kemudian perlindungan operator, yaitu operator memakai APD, masker, handscoon, dan apron, atau memakai hazmat, kemudian memakai face shield, dan menghindari tindakan-tindakan yang menghasilkan aerosol kecuali sudah ada extra oral suction. Nah, jangan lupa untuk tetap selalu menjaga protokol kesehatan, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Kemudian jangan lupa minum multivitamin. Nah, itu tadi pembahasan tentang isu pandemi COVID-19. Semoga apa yang tadi dipaparkan bermanfaat untuk kita semua ya. Terima kasih.